Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Fisika dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas contoh soal listrik statis fisika SMA kelas 12. Tepatnya pada resultan gaya Coulomb pada segitiga. Yuk simak pembahasan contoh soalnya. 3 titik bermuatan listrik sejenis dan sama besar diletakkan di setiap sudut-sudut segitiga sama sisi ABC. Jika gaya antara dua titik bermuatan bernilai F, gaya Coulomb di salah satu titik sudut segitiga sebesar. Kita ilustrasikan dengan gambar dahulu. Ini dia gambarnya. Ketika segitiga sama sisi berarti nanti ketiga sisinya sama dan berukuran yang sama. Ini nanti sudutnya berarti ketika sudut sama sisi berarti sama 60 derajat. Kita ambil dari gambar, kita acuannya ambil di titik A yang di atas di sini. Terus nanti kita buat interaksi gayanya. Ini acuan benda A berarti nanti A terhadap C positif dan positif berarti nanti saling tolak menolak, gambarnya nanti akan ke atas. Oke, kita lihat dahulu FAC-nya akan ke atas. Benda A dan benda B sama-sama positif berarti nanti saling tolak menolak, maka gambarnya seperti ini. Berarti nanti sudut yang di sini sama, ini kan bertolak belakang, nanti sudutnya berarti nanti ada 60 derajat juga yang di sini. Kita lihat resultan gayanya. Resultan gayanya berarti nanti seperti ini, diambil titik tengahnya, ini nanti ada FB. Kita kerjakan dahulu yang ditanyakan di A. Anggap ketika acuan titik A berarti nanti FA-nya berapa. Kita jawab dahulu, FA itu didapatkan dari F kuadrat AB ditambah F kuadrat AC dikalikan 2. Ini ada di sini ada tambah ditambah 2 FAB kali FAC kalikan cos 60 derajat. Kita masukkan FAB di soal ketemu F. Ketika FAB F, maka FAC pun sama besarnya yaitu F. Kita masukkan F kuadrat tambah F kuadrat tambah 2F kalikan cos 60. F dan F kuadrat ini jadi 2F kuadrat, di sini 2F kalikan 2F. Ingat, cos 60 besarnya yaitu nilainya setengah. Berarti nanti di sini 2 dan setengah kita coret sehingga tinggal F kuadrat saja, maka ketemu nanti hasil akhirnya 3F kuadrat. Sehingga hasil akhirnya berarti nanti F kuadratnya kita diakar, berarti nanti ketemu F akar 3. Simpulan dari gaya Coulomb pada salah satu titik segitiga yaitu F akar 3 jawabannya yang E. Kita masuk contoh soal yang kedua. Diketahui 3 muatan listrik sejenis ditunjukkan gambar berikut. Ini juga konstanta Coulomb sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Gaya Coulomb yang dialami muatan pertama sebesar. Muatan pertama berarti nanti acuannya di titik di sini. Kebetulan semua muatan itu bermuatan positif. Nanti ketika acuan di sini positif dan positif berarti nanti saling tolak menolak. Kita tulis dahulu yang ditanyakan dari soal berarti muatan pertama atau nanti nilai F1. Kita cari dulu besarnya jarak antara Hi1 dan Hi2 dahulu. Kita tentukan R12 berarti nanti rumusnya R23 kuadrat atau sisi miringnya ditambah. Oh ya, di sini sorry, ini seharusnya ini dikurangi. Dan di sini dikurangi R13 dikuadratkan. Setelah itu ini ketemu 15 kuadrat, kurangi 9 kuadrat, 15 kuadrat 225 dikurangi 9 kuadrat itu 81. Maka ketemu akar dari 144. Sehingga R12 jaraknya 12 cm. Kita ubah menjadi meter yaitu jaraknya 12 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kita ilustrasikan dengan gambar, ini antara Hi1 dan Hi2, ini sama-sama muatannya positif, jadi nanti arah gayanya saling tolak menolak atau F1-nya arahnya ke kiri. Kita lihat Hi1 dan Hi3, di sini ini Hi1 dan Hi3 sama-sama positif, gayanya maka saling tolak menolak, maka arahnya ke bawah F13. Baru kita buat resultannya dari ambil titik garis di sini. Kita ambil titik garis, setelah itu ini berarti ketemu sudutnya 90 derajat. Kita kerjakan dahulu. F13 rumusnya berarti K kalikan Hi1 kalikan Hi3 dibagi R13 dikuadratkan. Kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Hi1-nya
ketemu 15 kali 10 pangkat negatif 6. Kita ubah dahulu. Hi3-nya 9 kali 10 pangkat negatif 6. R13 semula 9 cm harus diubah menjadi meter dahulu. Oke, kita lihat, kita coret. Di sini ada 9 dikuadratkan, kita coret dengan yang 99 yang di atas. Sehingga didapatkan di sini tinggal 15 kalikan 10 pangkat 9 kalikan 10 pangkat negatif 6 kali 10 pangkat negatif 6 ketemu 10 pangkat negatif 3. Yang di bawah 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan ketemu 10 pangkat negatif 4. Sehingga hasil akhir untuk F13-nya ketemu 150 Newton. Kita lihat untuk F12-nya rumusnya K kalikan Hi1 kalikan Hi2 dibagi dengan R12 dikuadratkan. Kita masukkan angka-angkanya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 15 kali 10 pangkat negatif 6 dikalikan Hi2-nya 24 kali 10 pangkat negatif 6. Sedangkan R12-nya yaitu besarnya 12 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kita lihat dahulu, kita dekatkan 9 kali 15 dikali 24. Ini 10 pangkat 9 kurang kalikan 10 pangkat negatif 6 kalikan 10 pangkat negatif 6 dapat 10 pangkat negatif 3. Sedangkan 12 dikuadratkan ketemu 12, ini saya pecah 12 kali 12, 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan ketemu 10 pangkat negatif 4. Kenapa saya pecah? Karena biar mudah untuk coret-mencoret. Kita lihat coret dahulu, angka 9 dan 12, 9 bagi 3 adalah 3, 12 bagi 3 dapat 4. 12 dan 24 yang di sini kita bagi, 24 bagi 12 dapat 2, 12 bagi 12 dapat 1. Sehingga untuk hasil akhirnya 3 kali 15 kali 2 dikalikan 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat negatif 4 dapatnya 225 Newton. Baru kita bisa mencari nilai resultan gaya pada benda pertama. Kita masukkan F1 sama dengan akar dari F12 dikuadratkan tambah F13 dikuadratkan tambah 2F12 dikali F13 dikalikan cos 90. Cos 90 dapatkan dari sudut yang di sini. Kita masukkan F12 berarti 225 dikuadratkan, F13-nya 150 dikuadratkan ditambah 2F12, 2 kali 225 kali 150 kalikan cos 90. Ingat, nilai cos 90 itu bernilai 0. Sehingga tinggal menghitung 225 dikuadratkan dapat 50.625, 150 dikuadratkan dapat 22.500. Sehingga hasilnya akar dari 73125. Ini nanti kita jabarkan 73125 itu perkalian dari 5625 dikalikan 13. Sehingga akar dari 5625 itu dapat 75. Lalu akar 13 kita biarkan. Sehingga hasil akhirnya F1 sama dengan 75 akar 13 Newton. Sehingga kesimpulannya dari gambar tersebut yaitu nilai resultan pada F1 besar 75 akar 13, yaitu jawabannya yang E. Kita lanjut contoh soal yang ketiga. 3 benda bermuatan listrik Hi1 plus 4 mikrokulom, Hi2-nya negatif 1,5 mikrokulom, dan Hi3-nya plus 20 mikrokulom. Berada pada titik sudut segitiga sama sisi dengan panjang 3 desimeter seperti gambar di bawah. Hitunglah gaya Coulomb yang bekerja pada benda muatan 3. Ketika itu yang dihitung benda pada muatan 3, maka kita konsentrasinya yaitu di benda 3 yang di sini. Kita masukkan dulu yang diketahui dari soal. Yang pertama Hi1 plus 4 mikrokulom kita ubah menjadi kulom sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 kulom. Hi2-nya negatif 1,5 mikrokulom kita ubah jadi negatif 1,5 kali 10 pangkat negatif 6 kulom. Hi3-nya plus 20 mikrokulom kita ubah menjadi plus 20 kali 10 pangkat negatif 6 kulom. Untuk R-nya R12 maka R sama dengan R13 sama dengan R23 karena segitiga sama sisi sebesar 3 desimeter. Kita ubah menjadi meter jadi 3 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Yang ditanyakan di soal yaitu nilai F3. Kita ilustrasikan dengan gambar dahulu. Hi1 dan Hi3 ini kan sama-sama mempunyai muatan positif. Jadi mereka akan saling tolak-menolak, maka arahnya akan ke kanan untuk F13-nya. Kita lihat untuk Hi3 dan Hi2-nya itu muatannya berbeda. Jadi nanti gambarnya akan saling tarik-menarik. Berarti nanti ini arahnya ke bawah, jadi ini F3-nya nanti arahnya ke atas.
Sehingga resultan gayanya nanti arahnya seperti ini. Ingat ketika di sini sudutnya 60, maka di sini kan berpelurusnya. Berarti nanti di sini sudutnya nanti sebesar 120 derajat. Kita jawab dahulu, kita jawab satu persatu. F13 yang ke kanan ini berarti rumusnya K kalikan I1, I3 dibagi R13 dikuadratkan. Kita masukkan angkanya. Di sini ada angka 9 kali 10 pangkat 9, 4 kalikan 10 pangkat negatif 6, dikalikan 20 kali 10 pangkat negatif 6, dibagi 3 kali 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan. Setelah itu, kita masukkan, kita dekatkan angkanya. Di sini 9 kali 4 kali 20 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 6 kali 10 pangkat negatif 6. 3 dikuadratkan dapat 9, 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan dapat 10 pangkat negatif 2. Kita main coret, 9 dan 9 kita coret, sehingga dapat 4 kali 20 ketemu 80. Di sini 10 pangkat 9 kalikan 10 pangkat negatif 6 kali 10 pangkat negatif 6 dapat 10 pangkat negatif 3. Di sini 10 pangkat negatif 2 kita naikkan jadi 10 pangkat 2. Jadi nanti tinggal 80 kali 10 pangkat negatif 1, maka ketemu 8 Newton. Kita cari untuk F23-nya. F23 didapatkan dari K kalikan I2 kalikan I3 dibagi dengan R23 dikuadratkan. Kita masukkan angkanya, 9 kali 10 pangkat 9, I2-nya 1,5 kali 10 pangkat negatif 6 dikali I3-nya 20 kali 10 pangkat negatif 6. Sedangkan R23-nya kita kuadratkan, 3 kali 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan. Sama, kita dekatkan lagi angka utuhnya, 9 kali 1,5 kalikan 20 kalikan 10 pangkat 9 kalikan 10 pangkat negatif 6 kalikan 10 pangkat negatif 6. Sedangkan di sini 3 dikuadratkan dapat 9, 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan dapat 10 pangkat negatif 2. Kita coret lagi, 9 dan 9 kita coret, tinggal 1,5 dikalikan 20. Ini nanti akan dapat 30. Kalikan di sini 10 pangkat 9 kalikan 10 pangkat negatif 6 kalikan 10 pangkat negatif 6 itu ketemu 10 pangkat negatif 3. 10 pangkat negatif 2 dinaikkan jadi 10 pangkat positif 2. Sehingga untuk hasil akhirnya ketemu F23 3 Newton. Kita cari untuk F3-nya, berarti akar dari F13 dikuadratkan ditambah F23 dikuadratkan ditambah 2F13 kalikan F23 kalikan cos 120. Kita masukkan F13-nya 8 dikuadratkan, F23-nya 3 dikuadratkan, 2 F23 kalikan cos 120 dapat 2 kali 8 kali 3 dikalikan cos 120 dapatnya negatif setengah. Maka nanti 2 dan negatif setengah kita coret sehingga hasil akhirnya didapatkan 8 kuadrat 64, 3 kuadrat 9. Dikurangi 8 kali 3 itu ketemu negatif 24. Sehingga hasil akhirnya akar dari 49 sehingga hasil akhir dari F3 atau resultan Coulomb pada benda bermuatan 3 yaitu sebesar 7 Newton. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembahasan contoh soal resultan hukum Coulomb pada benda yang berbentuk segitiga. Semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.